Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kembali kita akan mereaksi video dari Bangkei. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Seperti biasa Bangkei dan polemikus lainnya, seperti Donditan bermasalah dengan yang namanya membaca yang komprehensif. Saya tidak mengerti apakah karena mereka mengikuti Nabi yang umi. Sehingga, sampai-sampai di bagian tidak bisa baca juga harus diikutin. Dan pada akhirnya ketika mereka membaca Alkitab, mendadak mereka menjadi seperti anak SD yang baru belajar membaca. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Silakan Mbak De. Hosea 4:14. 4:14. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuan. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu, sekalipun mereka berzina, atau menantu-menantumu perempuan, sekalipun mereka bersundal, sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama dengan perempuan-perempuan sundal, dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti, dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Wow. Masih mau kau ikut? Masih mau kau bilang sama Ustadz Kay, jangan takut murtad? Apa itu? Itu kata-kata apa? Tidak bertanggung jawab. Statement yang tidak bertanggung jawab. Ya, saya nggak peduli kau murtad apa tidak, saya nggak peduli. Saya tidak makan dari kau. Saya cuma kasih lihat ini aja. Ya, aku tuh huruf depannya besar bukan karena awal kalimat, bukan. Yang berbicara ini ya, yaitu yang di dalam kitabnya mereka. Ya, tidak ada hukuman buat anak-anak perempuanmu yang berzina. Kau mau? Tidak ada hukuman buat mantu-mantu perempuanmu yang bersundal. Mau kau ikut? Mau kau ikut? Hah? Mau kau ikut? Sana. Tak pusing Kainama. Hah? Tapi akhirnya nggak jadi gimana? Akhirnya nangis terus nggak jadi. Saya bukan menakut-nakuti, Hah? Saya tidak menakut-nakuti orang, rugi saya menakut-nakuti orang. Ya. Kita sudah saksikan pernyataan Bangkei dalam sesi live-nya bersama babysitternya Aristo, di mana mereka mengutip Hosea 4 ayat 14. Dari ayat yang dicomot dari konteksnya, Bangkei mengambil kesimpulan bahwa Tuhan dalam Alkitab membebaskan orang untuk berzina dan bersundal tanpa ada hukuman. Padahal, kalau kita lihat konteks keseluruhan perikop ini adalah tentang bagaimana orang Israel murtad. Kalau kita baca Hosea 4 ayat 1-2. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Teman-teman lihat, bagaimana berdosanya orang Israel mulai dari imamnya dan seluruh rakyat. Sehingga Tuhan tidak peduli lagi kepada mereka, seperti yang dikatakan dalam Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi Tuhan menolak mereka yang melakukan dosa, dan tidak anggap mereka sebagai domba yang harus diperhatikan. Hosea 4 ayat 16. Sebab Israel degil seperti lembu yang degil, masakan sekarang Tuhan menggembalakan mereka, seperti domba di tanah lapang. Jadi, Tuhan menolak mereka. Sama seperti yang dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 7-8. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran, yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Bayangkan ketika orang tua kalian tidak anggap kamu anak lagi, jadi kalian hidup bebas, tidak ada yang melarang dan menghukum lagi. Seperti itulah gambaran yang disampaikan ayat tadi. Tapi celakanya, ketika Tuhan menolak kita menjadi anak-anaknya, artinya kita akan binasa selamanya. Tidak berhenti di situ, Bangkei mengutip ayat lain lagi. Hakim-Hakim 19:29. Nggak apa-apa, di mereka tuh nggak apa-apa anak-anak perempuan berzina, mantu-mantu perempuan bersundal, nggak apa-apa, bebas. Tidak ada hukuman. Bebas. Tuh, bebas. Ya, Hakim-Hakim 19:29. Itu, bos. Ini pemanasan dulu. Kau mau berzina, kau mau bersundal, nggak jadi masalah. Baru, silakan. Sesampai di rumah, diambilnyalah pisau.
Dipegangnya lah mayat gundiknya, dipotong-potongnya menurut tulang-tulangnya menjadi 12 potongan. Lalu dikirimnya ke seluruh daerah orang Israel. Wow, keren, keren. Keren. Nggak apa-apa berzina, nggak apa-apa bersundal. Tapi kalau dapat tahu, kau dapat potong 12 dimutilasi kau. Dapat potong tuh 12 potong. Sana. Nggak apa-apa, bebas aja Ustaz K kok. Ya. Siapa larang-larang emang. Jangan takut murtad. Emang gue takut kalau dia murtad, biarin aja, emang gue push. Ya kan? Gitu. Kita sudah dengarkan bersama, Bangke mengutip Hakim-Hakim 19 ayat 29. Sebagaimana ayat sebelumnya, Bangke langsung menghubungkan cerita di Hosea tadi dengan Hakim-Hakim 19. Padahal kisah dalam Hakim-Hakim 19 menceritakan seorang Lewi dengan gundiknya diperlakukan tidak baik oleh orang Gibea dari suku Benyamin, karena gundik ini meninggal karena diperkaos. Maka suaminya yang orang Lewi ini mengirim pesan kepada seluruh suku Israel dengan potongan tubuh mayat dari istrinya yang jadi korban perkaosan. Jadi sangat beda sekali dari narasi Naur Bangke, yang katanya gak apa bersina, tapi kalau ketahuan dipotong jadi 12. Mungkin kita bisa tanya Bangke untuk hadis-hadis berikut. Hadis dari nomor 2014. Rasulullah bersabda, tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina, ia dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika mencuri, ia dalam keadaan beriman, dan tidaklah minum arak ketika meminumnya, ia dalam keadaan beriman. Pernyataan yang sama juga ada dalam hadis berikut. Hadis Bukhari nomor 6312. Nabi bersabda, tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman, tidaklah ia meminum khamar ketika meminumnya dan ia dalam keadaan beriman, dan tobat terhampar setelah itu. Begitu juga pada hadis berikut. Hadis Ahmad nomor 7017. Nabi bersabda, tidaklah seseorang itu mencuri dan ketika sedang mencuri ia dalam keadaan mukmin. Dan tidaklah seseorang itu meminum khamar dan ketika sedang minum khamar ia dalam keadaan mukmin. Dan tidaklah seseorang itu berzina dan ketika berzina ia dalam keadaan mukmin. Coba Bangke dan teman-teman Muslim jelaskan hadis-hadis ini, biar tidak salah paham. Teman-teman lihat, jika orang yang mengaku dokter lulusan Israel saja begini kualitasnya, bagaimana dengan yang bukan dokter? Seperti saran saya kepada Donditan, hal yang sama juga kepada Bangke, jangan karena kamu mengikuti Nabi yang umi, bukan berarti kamu tidak boleh belajar membaca yang baik dan benar. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Ngawur Bangke. Semoga menambah informasi teman-teman. Terima kasih untuk dukungannya, Tuhan Yesus memberkati. Kitab mereka juga yang berhak menafsirkan juga ulama atau pemuka agama mereka kan. Betul. Jadi kita tidak boleh menafsirkan kitab mereka, mereka juga tidak boleh menafsirkan kitab kita. Harus masing-masing menghormati. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil K. Yo, 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 bro, pill in the house. Yo, 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 bro, pill in the house. Sekali lagi nama saya Kenama saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendeta, saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi the same you are bohong. Dia adalah seorang pendeta sebelumnya yang menjadi mu'alaf dengan nama pendeta yaitu Agustinus Christoffel Kainama. Ya. Kemudian ketika beliau berganti agama menjadi Islam, menjadi seorang mu'alaf, beliau mengganti namanya menjadi Ahmad Kainama. Beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah di S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University Belanda. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies Haifa Israel dengan mengambil bidang minat Holy Scriptical Biblical.
Sekali lagi nama saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendeta. Saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi itu semua bohong. Tapi itu semua bohong. Ha ha ha. Aku bukan mantan pendeta, tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa. Pandai-pandai kita menyembunyikan bangkai, satu saat juga bau bangkai itu akan tercium.